rumahnya kebakar juga. Tapi tanahnya besar ya. Tanah tok ini di Pucón 1 M peso chileno. Kalau di rupiah sekitar 17 M. Ini tanahnya tok. Ya no mucho, demasiado. Increíble precio. Jadi ini tengah kotanya Pucón. Jadi sentronya. Kalau Surabaya kayak tunjungannya Pucón. Wow. Bersih, santai, adem, enak. Nah, saking turistiknya bahkan mereka terima US dollar. Puro kuiko loh Pucón. Oh, tuku kapal cuk. Sakmono akeh nih. Desa lho iki. Kapalnya sakmono lur. Kepentingannya lho sebesar apa? Jadi ada meme Chile, kayaknya udah berapa tahun lalu, dimana ada orang kayak mabuk di pantai ngomong puro kui kulo Pucón. Oi Pucón, 10 kui kulo Pucón. Itu artinya Pucón isinya cuma orang-orang kaya lah, nggak usah ke sana gitu. Kafe, supermarket Indomaret di tengah danau ya. Di Indonesia ada tak kota kecil yang orang-orangnya punya kapal ini? Aku cuma tahu di Jakarta katanya ada ya, katanya Jakarta Utara ya. Kapalnya namanya Why Not. No kapalnya pirate mana? Kapalnya One Piece lur. Kebutuhannya beli kapal ya apa di sini? Jok lupa. Orang Chile. Syarat utama jadi orang Chile kudu ngecil, bro. Oleh karena itu beli kapal biar ngecil. Di Chile itu ya orang-orangnya, karena ini negara sangat pet friendly, sama hewan itu sangat benar-benar dijaga, nggak diutak-atik, nggak diganggu, nggak diambil, dibiarin gitu kan. Ada itu bebek, burung kayak gini jalan kayak hidup berdampingan ya loh. Iki lek nang Madura dadi goreng, cuk. Motano. Wahateno fit. Bahkan di sini Pucón nggak boleh rokokan loh. Chile pun pelan-pelan mulai menjadi negara yang bebas asap rokok. Tetap nge-weed, tetap ada nge-weed, tapi di sini Pucón aku nggak kelihatan ada yang nge-weed. Di Santiago banyak. Chile secara umum banyak yang rokok ganja banyak. Cuma kalau ini di selatan dia di Pucón ini aku nggak kelihatan sih. Bahkan yang rokokan dikit. Makin susah untuk ketemu spot untuk boleh ngerokok. Tetap ada beberapa yang 1-2 yang rokok di jalan, tapi bisa dihitung jari lah. Kayak gitu. Habis browsing di internet, berapa sih harga rumah di Pucón? Sekitar kayaknya mulai start dari 2,5 M. Rumah tipe gimana? Ya simple sih, 2 kamar mandi, 2 kamar tidur, kan kayak gitu. Simple. Nah ini baru kabur guanya. Wow. Bienvenidos a kabur gua. Sisan iki danau bos, nggak ada ombak. Itu nggak mungkin ketelan ombak. Wajib. Ini baru satu dari banyak yang kayak gini, ribuan. Oh kalau di sini harus punya mobil 4 WD. Kalau nggak 4 WD repot sih. Jadi mobil-mobil di sini kebanyakan 4 WD. Kota cilik ini loh, bukan ono jalan buat naik sepeda. Entah, bersih ini loh tempatnya, cantik. Kayak Danau Toba, tapi lebih modern tempatnya. Lihat, di sini kalau parkir, loh ini loh, di stasionamento, itu parkir ya. Kelihatan nggak? Per menit 30
peso. Hitungan ya, 600 rupiah, 700 rupiah per menit. Oke, 80 lah, 80.000 per hari ya. Ini kayak Airbnb-nya orang. Tapi kalau pas nggak ada orang ya dijadiin buat tempat parkir. Jadi bisnis di Chile itu benernya juga tukang tempat parkir itu bisnis yang menjanjikan. Karena banyak orang butuh tempat parkir kan. Dan mereka kadang jalan itu full, nggak ada tempat parkir. Akhirnya mereka kadang ya rumah jadiin tempat parkir dan dapat uang dari sana. Tapi kadang kok di Santiago, di ibu kota, agak lebih murah dikit, mungkin 500 rupiah. Tapi juga hitungannya per menit. Jadi banyak kayak anggapannya orang yang bikin tempat parkir di bawah tanah, jadi kayak underground, tempat parkir tok ya, nggak ada apa-apa loh, tempat parkir tok. Waktu itu aku pernah hitung tempat parkir ada 2-3 lantai, satu lantai itu bisa sekitar 100 mobil. Kamu bayangin ya, 300 mobil. Dan di waktu itu di Santiago di tempat yang dekatnya mall. Bayang noah 300 mobil bro, per menit dapat berapa kon misalnya 500 rupiah. Dan di waktu itu ke sana full loh, itu hari biasa loh, kayaknya hari Rebu apa Kamis gitu. Bayang noai per menit itu 500 rupiah satu mobil. Tempat parkir bisa muat sampai 300 mobil. Jadi Chile itu benernya katanya memang negara yang mahal. Dia hidup bisa nggak sampai kayak Eropa tapi mendekati. Orang kalau punya lahan jadi tempat parkir urip musuhantai bos. Maintenance tempat parkir seribet opo sih, kan gak susah kan panggil orang buat ini. Tapi itunya juga mesin, udah semua otomatis, nggak ada orang jaga. Bahkan waktu itu sempat tempat parkirnya ada space dibuat disewain jadi buat orang cuci mobil. Uang mana? Apakah di sini ada tukang parkir jalanan? Tetap ada tapi nggak banyak. Tapi kalau misalnya sama tukang parkir gitu paling kamu bayar kayak 1000 peso, 16 ribuan. ¿Tú conocías Cabo Uruguay? Mi primera vez. Yo soy de Indonesia. ¿Usted conoce Indonesia? Lo conozco. ¿Ya fue ahí? Sí, sí. ¿Qué parte? Parte central de Indonesia fue un paseo muy rápido. Fueron 3 días que estuvimos allá. ¿Usted cómo se llama? Rubén, Rubén. Sony. Un gusto. Es muy tranquilo acá, ¿cierto? mira, Sí, bo. fíjate que la gente, hay cosas que no valoriza de los paisajes. Sí, bo. Son muy pocas las personas que tienen la capacidad de captar cosas. Por ejemplo, ayer me preguntaban mucho por los coloridos del lago. ¿Por qué se produce esto? Bueno, reflejo los árboles, más cerca, más lejos. Claro. Ahora, este lago tiene una característica que existe en 2 países del mundo. Uno es en Cabo Uruguay y el otro está en Australia. Que el lago, y por ese sector aproximadamente, hay un volcán tendido. Ah, verdad. ¿Cuántos años tiene usted? 75. 75. No se nota, ¿ah? Wow. Parece como 60 por ahí. Gracias. El cuerpo no dice lo mismo. Parece como se ve más joven. A menos 10 años, yo diría. Ini restorannya Donde la Hime. Jadi banyak di Chile nama restoran itu Donde la atau Donde el kayak gitu. Yang artinya di mana. Kalau ini Donde la Hime, di mana Hime. Ada juga Donde el Juan, di mana Juan. Ini banyak, kadang ada beberapa yang namanya Donde kayak di mana, kayak gitu. Ya, ini namanya pernil de cerro, babi. Oke, mari kita coba babinya. Ya. Wow, empuk. Ini lemak sih lur. Saking lembut dagingnya ya, diginiin pun langsung kepisah sendiri. Set, langsung kepisah. No. Wah. No más o menos comenzamos. Langsung kepisah. Saking lembutnya. ¿Qué te pasa? Di banyak taman di Chile. Ini aku waktu itu sering lihatnya di Santiago, cuma aku waktu itu mikir kan, paling cuma kan karena di ibu kota aja lah, pantesan dipasang kayak ngono. Ternyata ini di kota kecil yang penduduknya 2.500 juga ada kayak gini. Jadi ini kayak buat publik mainan ini juga banyak. Gak cuma di ibu kota di Santiago, tapi di banyak kota di Chile juga dipasang, bahkan di kota kecil kayak gini. Nggak banyak, tapi ya mending lah.
dan bagus lagi. Lihat, masih well maintained. Wah, ngontele delok iki gunung. Enak lur. Chile bos. Hidup di Chile harus nge-chill. Oh, jadi itu batasnya boleh berenang sampai mana? Dalam kotak ini yang ada talinya itu. Oh, ada penjaganya pun. Wow, super teratur ya. Kota kecil kayak gini loh, 2.500 penduduk. Ini low season loh. Ini turis masih belum datang. Jadi walaupun penduduk sedikit gitu, yang penjaga pantai pun tetap ada. Walaupun nggak di semua tempat, mungkin datang pas baru berenang, tapi ready. Situ ada yang pakai baju kuning. Nggak tahu kelihatan nggak? Ada. Kita bakal lihat apartemennya yang ada di Pucón. Pokoknya di tengah, jadi nggak menghadap ke danaunya. Esto sale, ¿cuánto cuesta? 10.400 más o menos. Y viene con todo mueble. Con todo incluido. Los Ah, muebles. todo incluido. Sí. Ya. Ah, mira. Wow. Ini kamarnya. Wow. Jadi ini harga apartemennya 4,6 M dengan semua sudah termasuk kasur, meja, dapur, kamar mandi semua sudah ada. 4,6 M, 4,68 lah. Atau ngomong aja 4,7 M. Tertarik pindah ke Pucón 4,7 M? Nah, udah ada pemanasnya elektrik. Dan di sini ada yang namanya gastos komunes. Gastos komunes itu kayak tiap bulan kamu bayar, anggapannya kayak iuran ya. Mau yang keamanan, mau yang kayak itu kan juga ada anggapannya kolam renang, piscina, udah ada kolam renangnya juga, keamanan, konserje yang itu dia kena sekitar 3.200.000 per bulan. 4,7 M 3 juta per bulan untuk gastos komunes, iurannya belum termasuk listrik dan air. Tertarik pindah ke Pucón, Chile? Di Chile semua orang, warga negara apapun bisa beli properti, nggak ada batasannya. Selama kamu punya uang, kamu bisa datang beli. Di Indonesia tanah nggak bisa beli kalau orang luar, cuma kalau di Chile bisa. Orang bisa datang ke sini juga kalau kamu beli di sini. Ini buat barbecue. Ada 2. Ini mejanya semua, view-nya kayak gini. Tapi view-nya yang paling bagus itu Volcan Villarrica. Dan yang keren itu gunungnya, kadang kalau pas gunungnya aktif, lavanya itu udah ada di puncak. Jadi kalau malam kelihatan itu di atas itu kayak merah-merah gitu. Terus itu juga ada jacuzzinya, 2 jacuzzi bisa dipakai juga. 4,7 M dapat jacuzzi, dapat tempat buat barbecue, dapat view yang kayak gini. Letaknya pas di tengah kota, jadi kamu datang ke sini parkir udah sisanya jalan kaki aja, karena kotanya juga nggak seberapa besar Pucón itu. Rumah lain, lihat rumahnya kebakar juga, tapi tanahnya besar ya. Tuh ada namanya Property Partners. Tanah tok ini di Pucón 1 M peso chileno, kalau dirupiahin sekitar 17 M. Ini tanahnya tok, diomongi gede yes ngene sih, sak mene tok cuk, 17 M cuk tanah itu. Ya no mucho, demasiado increíble precio. Dan rumahnya harganya 1 M
Gaji UMR 500.000 peso chileno. Oke, sekarang lagi aku ada di restoran di tempat hamburger dan ini waiternya kenal. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Oh, me reconoce, po. Sí, mueve la risa ahí en los videos. ¿Cómo te llamas? Famoso, Andrés Parril. Un gusto. Un gusto, Sony. un gusto, Sony. Eso. Ah, Entonces mira. serían unas papitas, un agua sin gas. Eso. Muchas gracias, De nada, y Andrés. cualquier cosa me avisan. Buena. Wow. Gawandeng dikenal karena ketawaku. Y aunque tú me juras un gran amor eterno, yo te pide la mano. Ordena igual.